Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 60. Tetaplah di sini. Tony mengemudi dengan kecepatan sedang menuju ke arah kota. Sedangkan Pak Reno tertidur di kursi penumpang sambil mengigau. Aku tidak mau menikah dengan malampir itu. Dia hanya mengincar hartaku saja. Sarini, kenapa kamu tidak datang menolongku? Kasihan sekali Pak Reno. Karena hanya hutang budi, dia harus mengorbankan perasaannya. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di depan pintu gerbang. Pak Sapam yang berjaga saat itu segera berlari kecil membuka pintu. Setelah mengucapkan terima kasih pada Pak Sapam, Tony kembali melanjutkan perjalanan, masuk ke dalam dan memarkirkan mobil di depan pintu masuk. Tony mengeluarkan Reno dari dalam mobil, lalu membopongnya. Tony, apa yang terjadi dengan Reno? Nyonya Sulis yang tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Pak Reno mabuk berat. Sejak kapan Reno mulai lagi minum minuman haram itu? Saya juga tidak tahu, Bu. Saya hanya menerima telepon kalau Pak Reno sedang berada di klub malam. Kalau begitu, cepat masukkan Reno ke dalam kamarnya. Tony segera membawa Pak Reno naik ke lantai 2, lalu meletakkan Reno di atas pembaringan. Aku tidak ingin menikah dengan malampir itu. Dia pasti hanya mengincar hartaku saja. Tolong aku, Sarini. Kasihan sekali kamu, Reno. Pasti kamu sangat tertekan dengan balas budi itu, ucap Nyonya Sulis. Sepertinya begitu, Bu. Makanya Pak Reno seperti ini. Balas Tony. Ini semua salah ibu. Andai ibu tidak sakit, mungkin kejadiannya tidak bakalan seperti ini. Terus, apa yang harus Tony lakukan sekarang? Ibu mohon, kamu tolong panggilkan Rini kemari. Mungkin dengan itu, perasaan Reno sedikit tenang. Baiklah, Tony akan membawa Rini kemari. Tony keluar dari dalam kamar. Kembali Tony mengemudi menuju ke arah rumah. Kami yang saat itu sedang berkumpul di ruang keluarga dikagetkan dengan adanya suara mobil yang berhenti di depan pintu pagar. Ayah segera keluar dan membuka pintu pagar. Lagi cari siapa? Tanya ayah. Apa Rininya ada? Kamu ini siapa? Saya asisten pribadi Bu Sulis. Terus, untuk apa kamu kemari? Aku ingin menemui Mbak Rini, Pak. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padanya. Ada baiknya besok saja kamu datang, anak muda. Tapi Pak, ini sangat penting. Ini menyangkut Pak Reno. Ada apa lagi dengan Reno? Pak Reno sekarang terpuruk. Beliau tidak bisa mengontrol diri akibat tekanan dari Meli. Mungkin dengan kehadiran Mbak Rini sedikit mengurangi beban yang sekarang ini beliau tanggung. Kasihan juga Reno. Ayo masuk dulu. Tony mengikuti ayah masuk dan duduk di sofa bersama kami. Rini, orang ini mau bicara denganmu. Iya Tony, ada apa? Begini Mbak, Ibu Sulis menyuruh saya kemari. Beliau berpesan agar Mbak bisa ke rumah sekarang, karena Pak Reno sering mengigau memanggil nama Mbak. Kenapa bisa? Akhir-akhir ini beliau mengalami tekanan mental karena rencana pernikahannya dengan Meli. Mungkin dengan kedatangan Mbak bisa sedikit mengurangi beban beliau. Tapi ini sudah malam. Bagaimana kalau besok saja hari ini ke sana? Balas ibuku. Mungkin ada baiknya seperti itu. Tapi kami khawatir Pak Reno mengamuk dan kembali seperti dulu lagi bila tidak ada yang menenangkan beliau. Ayah, ibu dan aku saling menatap satu dengan yang lain. Baiklah, kami akan ke sana, ucap ayahku. Mungkin lebih baik seperti itu, agar kalian juga melihat kondisi Pak Reno. Ayah dan ibu masuk ke dalam kamar, begitu pun denganku.
kami bersiap-siap sebelum berangkat ke rumah Pak Reno. Setelah semuanya siap, kami bertiga berangkat dengan menumpangi mobil Tony. Sepanjang perjalanan, kami hanya diam dengan pikiran kami masing-masing. Tidak butuh waktu lama, akhirnya kami tiba juga di rumah Mega itu. Bu Sulis segera menyambut kedatangan kami di pintu utama dengan wajah dan tubuh sudah dipenuhi dengan keringat. Syukurlah, akhirnya kalian datang juga. Ayo cepat, Reno mengamuk dan sering menyebut namamu. Bu Sulis menarik tanganku dan membawaku ke arah tangga menuju ke lantai 2. Dari bawah sana, sudah terdengar bunyi barang pecah dari atas kamar Pak Reno. Kami menaiki tangga dan langsung menuju ke arah kamar Pak Reno. Beberapa pelayan berdiri di depan pintu dan tak berani untuk masuk. Sedikit demi sedikit, Bu Sulis membuka pintu. Tampak kamar Pak Reno mirip kapal pecah. Pecahan beling serta barang-barang yang ada di dalam sana sudah berhamburan kemana-mana. Pak Reno terlihat duduk di lantai sambil menyandarkan tubuhnya di badan pembaringan. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka. Nak, kenapa bisa seperti ini? Sadarlah. Bu Sulis dengan hati-hati mendekati Pak Reno. Reno tidak mau menikah dengan Meli. Dia itu tidak tulus padaku. Dia hanya menginginkan harta kita saja, Bu. Tolong bilang pada Sarini kalau Reno hanya ingin menikah dengannya. Wajah kasihanku pada Pak Reno seketika menjadi merah merona. Maafkan ibu, nak. Ini semua salah ibu hingga membuatmu seperti ini. Andai saja bisa memilih, ibu lebih baik menyusul ayahmu daripada harus melihatmu menderita seperti ini. Ibuku mendekati Bu Sulis, lalu merangkulnya. Daripada menyalahkan keadaan, ada baiknya kamu istirahat. Biar Reno, Rini yang hadapi. Sedikit demi sedikit, Bu Sulis berdiri. Air matanya tidak berhenti menetes melihat kondisi Reno. Pelayan, sekarang bersihkan semua barang-barang ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Perintah Tony pada beberapa orang yang sejak tadi berdiri di depan pintu. Dengan sigap, orang-orang itu masuk dan mulai mengerjakan tugas mereka. Setelah semuanya kembali bersih, Ayah dan Tony mengangkat tubuh Pak Reno naik ke atas pembaringan. Tim medis datang lalu memeriksa kondisi Pak Reno. Bagaimana keadaan Reno, dok? Tanya Bu Sulis. Tuan Reno baik-baik saja, Nyonya. Dia hanya sedikit mengalami depresi. Ini obatnya, besok baru bisa diminum. Soalnya Tuan Reno masih dalam pengaruh minuman. Kalau luka pada kulit, bisa Anda olesi dengan obat merah ini. Balas dokter itu sambil memberikan bungkusan kecil pada Bu Sulis. Terima kasih banyak, dok. Dokter itu mengangguk, lalu mohon diri. Sarini, di mana kamu? Kenapa kamu lama sekali? Kembali Pak Reno mengigau. Ibu memberi kode padaku, serta menyerahkan obat merah yang sudah diambilnya dari tangan Bu Sulis, beserta dengan kapas. Mau tak mau, aku pun mengambil botol kecil itu, lalu mendekati Pak Reno. Kubersihkan luka Pak Reno dengan air yang dibawa oleh seorang pelayan, lalu mengelesi dengan obat merah. Setelah semua selesai, aku mencoba bangkit, tapi tiba-tiba tangan Pak Reno menggenggam tanganku. Tetaplah di sini. Ibu kembali mengangguk, diikuti Bu Sulis. Mau tidak mau, aku kembali duduk dengan tangan tergenggam erat oleh Pak Reno. Ibu, ayah, Bu Sulis, serta Tony keluar dari dalam kamar, sedangkan aku masih setia menunggu Pak Reno. Sri, Gunawan, terima kasih banyak atas kedatangannya. Andai kalian tidak ada, entah apa yang akan terjadi pada Reno. Ucap Bu Sulis saat mereka sudah berada di ruang tamu. Sama-sama. Ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Sekarang kamu istirahat agar kondisimu semakin membaik. Balas ibuku. Ada baiknya kalian bermalam. Para pelayan sudah mempersiapkan kamar buat kalian.
Ayah dan ibuku saling menatap, lalu mengangguk pelan. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.